Misal lawatan Presiden selama 2 pekan ke sejumlah negara memiliki arti penting untuk menunjukkan peran Indonesia di dunia internasional. Rangkaian kunjungan ini diharapkan akan menjadi langkah yang signifikan menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di dunia internasional. Bagaimana kita memaknai lawatan Presiden ini dan seberapa strategis rangkaian lawatan Presiden ini membawa dampak bagi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat luar negeri dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat siang. Selamat siang Mas ya. Ya, Pak Yon, kunjungan Presiden Prabowo Subianto masih terus berlangsung saat ini di Amerika Serikat setelah dari Tiongkok. Kalau Anda lihat negara pertama yang dikunjungi adalah Tiongkok, baru kemudian Amerika Serikat. Ada makna atau tidak dari pemilihan negara ini, Pak Yon? Ya, kalau kita melihat bahwa posisi Indonesia kan menjadi penting ya saat ini di dunia global, dan nampaknya Presiden ingin menunjukkan dan memperkuat peran itu. Salah satunya adalah secara langsung mengunjungi ya negara-negara yang berpengaruh, dalam hal ini Cina dan Amerika. Nah, mengenai kemudian pilihan atau prioritas pertama ya ke Cina, itu pertama bisa dilihat dari sisi geografis, karena Indonesia kan lebih dekat ya ke Cina dibandingkan dengan Amerika. Artinya juga tidak bisa disimpulkan bahwa ini menunjukkan kedekatan Indonesia kepada Cina dibanding dengan Amerika. Saya kira Ya, ini satu berkaitan dengan secara geografis ya, negara besar itu adalah Cina yang dekat dengan Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam hal ini kan posisi Amerika dalam posisi pergantian pemerintahan ya, di mana Donald Trump baru terpilih ya sebagai presiden, dan presiden saat ini adalah tetap Biden. Dari sisi melihat signifikansi, tentu ke depannya Indonesia akan lebih banyak berhubungan dengan Donald Trump dibandingkan dengan Joe Biden. Tapi kan tetap bahwa Joe Biden saat ini adalah oke. sebagai Presiden Amerika, dan bisa saja terjadi juga perubahan-perubahan kebijakan luar negeri Amerika dari Joe Biden ke Donald Trump. Maka kemudian pilihan menjadikan Cina sebagai kunjungan pertama, saya kira ini juga untuk ya memperkuat posisi Indonesia, menyeimbangkan ya di antara kekuatan besar itu, bahwa ya Indonesia tetap ya berada pada posisi Baik. bebas aktif ya, walaupun dulu cenderung dianggap lebih dekat dengan Amerika, tetapi kemudian dengan kondisi saat ini ya saya kira lebih kepada pada aspek balancing power ya kalau kita lihat konstelasi globalnya. Oke, Pak Yon, dari hasil lawatan ke Tiongkok, kita tahu ada salah satunya tadi juga disebutkan oleh Presiden Prabowo, ada kerjasama bisnis itu yang nilainya lebih dari 10 miliar dolar. Tapi juga ada pertanyaan di sisi yang lain, ada beberapa pengamat internasional yang bertanya terkait dengan joint statement Pak di tanggal 9 November, khususnya terkait dengan kerjasama di daerah dengan klaim yang tumpang tindih. Bahasa Inggrisnya kalau saya bacakan, the two sides reach important common understanding on joint development in areas of overlapping claims. Ini banyak orang bertanya apakah ini artinya kemudian nine dash line atau 10 dash line yang selama ini diklaim Tiongkok di sekitar Laut Cina Selatan itu akhirnya diakui Indonesia, atau seperti apa Pak Yon melihatnya? Nah, dari sisi ini kita melihat ya, memang pertama peningkatan investasi yang sangat besar dari Cina, kemudian keinginan Cina sendiri untuk bekerja sama dengan Indonesia juga sangat tinggi. Namun pada Hmm, satu sisi ada persoalan yang mengganjal ya, berkaitan dengan klaim ya Nine Dash Line yang dilakukan oleh Cina, dan itu beririsan, berhimpitan, overlap ya dengan tentu kedaulatan negara Indonesia. Tapi ya. kan masalah itu tidak bisa dibiarkan ya, atau kemudian dihadapi dengan sebagai ancaman keamanan yang mengedepankan tadi ya, dari aspek kedaulatan dan pendekatan security. Nah, pendekatan yang bersifat apa tadi kerjasama ekonomi, saya kira ini menjadi pilihan, bahwa dengan begitu akan didialogkan ya lebih lanjut, dan Cina kan saya kira lebih membuka ya ruang untuk dialog ya di dalam hal menghadapi masalah berkaitan dengan klaim
di Laut Cina Selatan yang memang berdekatan dengan Natuna Utara ya di Indonesia. Oke. Maka tentu adalah tidak didekati dengan dari sisi ancaman keamanan, tetapi bagaimana ancaman dan hambatan itu dijadikan peluang untuk membangun kerjasama ekonomi. Nah, diharapkan kan ada win-win solution ya atas Hmm. klaim itu. Artinya bahwa Indonesia tentu tidak sepenuhnya akan mengakui Nine Dash Line yang kemudian itu diklaim Ya. oleh Cina, tetapi bagaimana dibuka ruang dialog yang itu bisa dimanfaatkan ya kedua negara atas wilayah Oke. guna memperkuat hubungan ya, bukan untuk memperuncing hubungan satu sama yang lain yang itu akan Hmm. dianggap sebagai ancaman keamanan. Saya kira pendekatan ekonomi dan kerjasama Ya. diplomasi ini yang ditekankan kalau kita lihat ya atas kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi joint statement per 9 November yang lalu yang dilakukan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping itu bukan artinya kemudian Indonesia mengakui klaim 9 atau 10 garis putus yang selama ini dilakukan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Bukan itu ya Pak Yon ya? Ya, saya kira bukan, tetapi kan itu membangun sebuah kesepakatan ya bahwa masalah ini harus dibicarakan secara damai dalam Oke. proses ya negosiasi dan kerjasama. Apalagi kan sekarang ini kan eranya lebih kepada memperkuat ya Ya. diplomasi dan kerjasama, bukan kemudian didekati dalam apa kacamata konflik dan confrontation atau konfrontasi. Baik. Nah, joint statement itulah saya kira yang kemudian menjadi apa kesepakatan ke depan. Yang menarik saat ini Presiden Prabowo, Pak Yon, sedang ada di Amerika Serikat dan banyak orang yang berkeyakinan melihat kampanye Presiden-elek, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Make America Great Again, itu maka kemungkinan trade tension, ketegangan dagang antara Amerika dan Tiongkok akan berlangsung lagi. Indonesia mungkin akan kena imbasnya. Ada yang sudah berspekulasi barang-barang produk Tiongkok yang selama ini masuk ke Amerika akan susah masuk ke sana dan bisa jadi itu malah akan membanjiri pasar Indonesia. Produsen lokal akan kesulitan. Lalu kemudian soal impor, maksud saya tarif yang akan ditingkatkan oleh Trump kepada barang-barang dari seluruh negara di luar Amerika, termasuk Indonesia. Kira-kira bagaimana pola ini akan bisa menguntungkan, tetap menguntungkan Indonesia, Pak Yon? Apalagi Indonesia dan Amerika sudah 75 tahun ini berhubungan. Menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, saya kira kita jangan kemudian terjebak ya dalam rivalitas perang dagang antara Amerika dan Cina. Justru kita harus Hmm. jadikan itu sebagai peluang, dan Indonesia tentu menegaskan ya posisinya kan bukan ngeblok ke Cina atau ke Amerika, tetapi tadi itu memposisikan pada posisi yang bebas dan aktif. Nah, oleh karena itu ya maka apa kesepakatan Ya. kemudian perjanjian dengan kedua belah negara itu harus diatur, sehingga kita juga tidak ingin ya kemudian Indonesia menjadi pasar yang tidak Hmm. terkendali dari Cina, karena kemudian ekspor Cina ke Amerika dibatasi ya. Ya. Justru tentu dengan itu semua kita bisa lebih apa melihat ya peluang tentu untuk menjaga ekonomi Indonesia. Dalam satu sisi kita perlu untuk memperkuat ya pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga tentu kita juga harus memperkuat ya industri Oke. lokal ya agar kemudian tidak dikalahkan atau dibanjiri ya oleh Baik. produk-produk dari Cina. Maka ya keseimbangan saya kira ya dengan Cina, dengan Amerika, dialog dan negosiasi harus terus dilakukan sehingga kita tidak Hmm. kemudian menjadi Baik. korban atas ya, rivalitas dari dua negara besar itu. Pak Yon, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Belum lama Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan dalam pertemuan BRICS bahwa Indonesia mau menjadi mitra BRICS. Tapi di dalam lawatan Presiden Prabowo juga akan menghadiri KTT G20. Banyak orang mengatakan Indonesia tidak perlu masuk BRICS karena saluran internasionalnya sudah ada di KTT G20. Pandangan Anda seperti apa, Pak Yon?
Ya, saya melihat bahwa dua-duanya saya kira juga penting ya, baik BRIC atau kemudian G20, artinya kita juga tidak bisa hanya mengandalkan dari G20, karena BRIC itu kan juga sebagai alternatif dengan munculnya Global South ya, yang tentu ini juga menjadi hal penting bagi kita, Hmm, yang kemudian tidak hanya menggambarkan Indonesia dalam hal kebijakan luar negeri itu condong ke barat saja, tetapi juga ini ada alternatif kekuatan ekonomi yang tentu tidak mengikat ya dalam fakta pertahanan, tapi itu kita bisa manfaatkan guna baik. memperkuat ekonomi kita. Jadi ya dua-duanya saya kira menjadi hal penting, tapi yang perlu diingat bahwa posisi kita bukan masuk ya bagian dari salah satu blok, tetapi Hmm. tentu kita menyeimbangkan menjadi bagian penting dari kedua blok itu. Saya kira ya ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita. Baik, kita harap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini akan membawa benefit tentunya bagi Indonesia. Terima kasih pengamat luar negeri Universitas Indonesia Yon Mahmudi. Pak Yon, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.